wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah diabsen semua, kita masuk pelajaran kita ya. Buka bukunya semua di halaman 3. Pengertian dan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sudah ketemu semua? Sudah. Di sini kita akan melihat sebuah tayangan video ya. Nanti akan dijelaskan semasa. Perhatikan dulu. Tadi di sana dia menjelaskan tentang bersuci dari hadas dan najis. Sudah dilihat kan? Tadi hadas itu dan najis itu berbeda. Hadas itu apa?
kegiatan yang berjalan dengan sebuah tindakan atau tindakan doa tentang berita haluan yang berdoa baik mereka dan lain-lain. Hadas itu adalah kondisinya dan najis itu bentuk. Seperti kita ingin membuang air kencing, itu adalah hadas keadaan, dan najisnya itu yang kita keluarkan, itu najis. Sedangkan hadasnya itu seperti kita ingin mengeluarkan, itu keadaan, dan najisnya itu adalah air yang kita keluarkan. Jadi hadas dan najis itu berbeda. Sudah paham? Najis tadi terbagi menjadi tiga. Najis. Kalau hadas terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil tadi apa? Ada yang dapat disucikan Contohnya hadas kecil, untuk tidur, ya, terus bersentuhan antara laki-laki dan wanita. Terus apa lagi yang kalian ketahui? hilang akal. Seperti apa yang akal? Seperti tidur. Buang air kecil. Seperti tidur. Kalau hadas besarnya berhubungan antara suami dan istri. Kalau yang laki-laki itu mengalami keluarnya air mani, dan yang perempuan mengalami menstruasi. Jadi cara mensucikannya dengan mandi wajib. Itu kalau untuk membersihkan hadas besar. Kalau hadas kecil tadi cara mensucikannya tayamum. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat, ingin membaca Al-Quran, kita harus bersih dari hadas dan najis, maupun hadas kecil dan hadas besar. Kita harus suci badan maupun pakaian, karena kita ingin sholat. Kalau kita terkena air liur anjing, apa yang kita harus lakukan? Mencucinya dengan menunjukkan pakai air yang dicampur tanah. Maka benda yang antara liur anjing itu banyak 7 kali, dan dasarnya dicampurnya tanah. Ada yang mau ngasih contoh? Kasih contoh lah. Siapa jadi ingat? Contoh aja. Misalnya nih, kaki kita terkena gigitan anjing, kena liurnya, terkena liurnya, terus kita mengambil apa tadi? Air dan tanah. Cara mensucikannya dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Salah satunya itu nanti air dikasih tanah, dioleskan, dan yang terakhir kelak kita basuh dengan air bersih.
Jadi kita bahasnya dengan 7 kali. Nanti di pertengahan itu kita kasih air dicampur tanah dan bilasnya dengan air bersih. Itu cara mensucikannya kalau kita terkena najis air liur. Kalau najis ringan, kalau anak kecil, anak bayi laki-laki, itu najis apa? Cara mensucikannya dengan caranya cukup membersihkan yang terkena air kencing tadi dengan sebanyak berapa kali? Secukupnya. Ya. Sampai warnanya terus rasanya. Kalau terkena kencing anak perempuan, bagaimana itu? Kita masuk ke video yang selanjutnya. Hilang hadas besarnya. Ketiga, bersihkan badan atau pakaian hadas kecilnya. Kedua, dengan melihat dan bersuci dari hadas dan najis. Ketika seorang muslim ingin beribadah seperti Yang selanjutnya itu yang bagian B, mempraktekkan bersuci dari hadas dan najis. Ketika seorang muslim ingin beribadah seperti sholat, maka mereka harus suci dari hadas dan najis. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat atau ingin membaca Al-Quran, kita harus membersihkan dulu dengan cara berwudu. Maka mereka harus suci dari hadas dan najis. Mari kita praktekkan dengan melihat gambar berikut ini. Yang pertama, berwudu agar hilang hadas kecilnya. Kedua, mandi agar hilang hadas besarnya. Mensucikan hadas besar kita harus mandi. Kalau hadas kecil tadi kita cukup dengan berwudu. Jadi sudah bisa membedakan ya cara mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Ketiga, bersihkan badan atau pakaian dari najis dengan air yang suci dan mensucikan. Videonya sudah habis. Tuh. Tadi sudah kita jelaskan semua dari awal tentang apa itu najis, apa itu hadas, dan cara mensucikannya, membedakan tentang najis dan hadas. Ini Ustaz akan mengulas kembali apa itu hadas. Iqbal. Apa itu hadas? Tadi sudah dijelaskan dan sudah ada videonya. Hadas dan najis itu berbeda. Hadas itu apa, Iqbal? Hadas itu adalah kondisi atau keadaan, sedangkan najis itu
Apa? Nah, keluarkan suaranya apa? Sesuatu yang dianggap kotor. Sesuatu yang dianggap kotor. Contohnya, contohnya, Contoh aja apa najis? contoh hadas, contoh najis. Tidur kalau hadas. Kalau hadas itu seperti kita sedang tidur, itu hadas keadaan. Misalnya kita ingin sholat, terus kita ketiduran, itu akan menyebabkan batalnya air wudhu kita. Itu adalah keadaan. Sedangkan najis itu sesuatu yang kotor, seperti air kencing itu yang kita keluarkan, itu najisnya. Itu najis seperti kotoran burung, kotoran ayam, kotoran manusia, itu najis. Itu najis ringan. Kalau najis berat, apa Iqbal? Nah, terkena air kencing, cara mensucikannya tadi harus gimana? Pakai air 7 kali, pakai air, bahasanya 7 kali, pakai air semua, pakai air semua, pakai air dicampur apa tadi? Pasir, oh sos, pakai tanah, air dicampur tanah itu kita oleskan dan terkena najis tadi kita gosok-gosok, terus nanti terakhirnya kita bilang dengan air Suci mencucikan. ya suci mencucikan. Kalau air kopi boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena kopi suci tapi tidak. Karena air suci air kopi itu ada kontaminasi. Kalau kita terkena air kencing anak laki-laki yang masih menyusui, cara mensucikannya apa tadi Pak? Baru saja dikasih awal cara mensucikan kalau kita terkena air kencing anak laki-laki yang masih menyusui. Wah, Richard, aku Richard, cara mensucikannya pakai air, ya terus pakai tanah. Itu kalau terkena air liur, anjing atau karena materi sudah dijelaskan, sudah paham semua belum? Nah, kita lanjut minggu depan membahasnya. Ustaz akhiri, Ustaz, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Ustaz akhiri. Apabila Ustaz ada kesalahan kata, omongan yang bikin anak-anak tersinggung, Ustaz mohon maaf. Sama Allah, Ustaz mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.